Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Danish Daryl Habib. Dan halo semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya teman-teman. Dan hari ini kita akan membahas tentang materi dan latihan soal tentang hakikat fisika dan keselamatan di laboratorium. Tapi sebelum kita langsung masuk ke materinya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, mari kita langsung masuk ke materinya. Oke teman-teman, kita akan mulai teorinya dengan hakikat ilmu fisika. Hakikat ilmu fisika yang pertama adalah fisika sebagai produk, atau a body of knowledge. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia, terjadi interaksi antara manusia dengan alam lingkungannya. Interaksi ini memberikan pembelajaran kepada manusia, sehingga menemukan pengalaman yang menambah wawasan, pengetahuan, dan kemampuannya yang ditandai dengan adanya perubahan perilaku. Dan yang kedua adalah fisika sebagai proses atau a way of investigating. Menurut Sutrisno, pemahaman fisika sebagai proses sangat berkaitan dengan kata-kata kunci fenomena, dugaan, pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan publikasi. Pembelajaran termasuk ke dalam bagian mempublikasikan tersebut. Dengan demikian, pembelajaran fisika sebagai proses hendaknya berhasil mengembangkan keterampilan proses sains pada diri sendiri. Yang ketiga, fisika sebagai sikap atau a way of thinking. The way of thinking merupakan hakikat fisika di mana gagasan kreatif atau ide-ide untuk menjelaskan suatu gejala alam dapat disusun. Sikap tersebut mampu mendasari dalam setiap kegiatan pengukuran, penyelidikan, dan percobaan. Keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium merupakan keadaan terbaik dalam bekerja di tempat yang dilengkapi peralatan untuk mengadakan percobaan atau penyelidikan. Keselamatan kerja di laboratorium perlu diutamakan untuk mencegah kecelakaan kerja. Keselamatan kerja juga merupakan tanggung jawab setiap orang baik laporan maupun praktikan. Metode ilmiah. Hakikat fisika salah satunya adalah metode ilmiah. Metode ilmiah juga diartikan sebagai proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Oke, tadi sudah teorinya, kita lanjut saja ke latihan soal. Halo teman-teman, sekarang kita berada di sesi latihan soal ya. Dan ini sudah ada nomor yang pertama. Berikut ini yang bukan merupakan sikap yang diharapkan dari seorang ilmuwan adalah A. Berusaha keras, B. Teliti dalam mencatat pengamatan dan penemuan, C. Menghargai pendapat orang lain, D. Langsung melompat ke kesimpulan, atau E. Jujur dan terbuka. Sikap yang diharapkan dari seorang ilmuwan yaitu 1. Bisa membedakan antara fakta dan opini, 2. Memiliki rasa ingin tahu, 3. Jujur, 4. Berusaha keras, 5. Teliti, 6. Menghargai pendapat orang lain, dan ketujuh, terbuka. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah yang bukan ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah D. Langsung melompat ke kesimpulan. Karena seorang peneliti tidak langsung lompat ke kesimpulan pada penelitiannya. Oke, kita lanjut ke nomor yang kedua. Kecakapan berikut yang bukan suatu proses kecakapan sains adalah A. Mengevaluasi, B. Menduga, C. Merencanakan, D. Mengamati, atau E. Menarik kesimpulan. Proses kecakapan sains meliputi 1. Mengevaluasi, 2. Merencanakan, 3. Mengamati, dan 4. Menarik kesimpulan. Oleh karena itu, jawabannya adalah yang B ya teman-teman, yang menduga. Karena yang ditanya adalah yang bukan. Fisika mudah bukan? Oke, langsung saja kita ke nomor yang ketiga. Lambang bahaya untuk suatu bahan yang dapat mengiritasi kulit adalah
Lambang yang menunjukkan bahwasannya bahan tersebut mampu mengiritasi kulit adalah opsi yang A ya teman-teman. Sekarang kita berada di nomor keempat. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Pegang tabung uji dengan catut. 2. Arahkan tabung uji menjauh dari diri sendiri dan teman lainnya. 3. Isi seperempat tabung uji. Ketika memanaskan suatu padatan dalam sebuah tabung, langkah pencegahan keamanan yang sebaiknya dilakukan ditunjukkan oleh nomor A1, B1 dan 2, C1 dan 3, D2 dan 3, atau E1, 2, dan 3. Langkah pencegahan keamanan yang sebaiknya dilakukan ketika memanaskan suatu padatan yaitu 1. Pegang tabung uji dengan catut, karena dalam reaksi biasa menghasilkan panas. Yang kedua, arahkan tabung uji menjauh dari diri sendiri dan teman lainnya, karena dikhawatirkan terjadi percikan api atau ledakan ya teman-teman. Dan yang ketiga, isi seperempat tabung uji. Jadi pilihan yang benar adalah pilihan yang E, 1, 2, dan 3. Oke, sekarang kita berada di nomor kelima ya teman-teman. Urutan langkah-langkah dalam metode ilmiah yang tepat adalah A. Hipotesis, merumuskan masalah, eksperimen, kesimpulan. B. Hipotesis, eksperimen, merumuskan masalah, kesimpulan. C. Eksperimen, hipotesis, merumuskan masalah, lalu kesimpulan. D. Merumuskan masalah, hipotesis, eksperimen, lalu kesimpulan. Atau E. Merumuskan masalah, eksperimen, hipotesis, lalu kesimpulan. Langkah-langkah dalam metode ilmiah yaitu 1. Merumuskan masalah, 2. Hipotesis, 3. Melakukan eksperimen, 4. Analisis data, dan yang kelima, menarik kesimpulan. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah yang D ya teman-teman. Oke, sekarang kita berada di nomor yang keenam. Perhatikan sikap-sikap berikut. 1. Terbuka terhadap pendapat ilmuwan lainnya. 2. Mempelajari apa yang ilmuwan lainnya telah kerjakan. 3. Berusaha mengembangkan kecakapan kita dalam pengamatan dan memberi alasan. Sikap seorang ilmuwan ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C1 dan 2, D1 dan 3, atau E1, 2, dan 3. Sikap seorang ilmuwan yaitu 1. Terbuka terhadap pendapat ilmuwan lainnya. 2. Mempelajari apa yang ilmuwan lainnya telah kembangkan atau telah dilakukan. Dan yang ketiga adalah berusaha mengembangkan kecakapan kita dalam pengamatan dan memberi alasannya. Oleh karena itu, jawaban yang paling benar adalah yang E ya teman-teman. 1, 2, dan 3. Fisika mudah bukan? Oke, kita langsung saja ke nomor yang selanjutnya. Oke, sekarang kita berada di nomor yang ketujuh ya teman-teman. Sebuah tabung uji panas sebaiknya dibiarkan mendingin sebelum dicuci. Penjelasan terbaik untuk pernyataan tersebut adalah A. Lebih mudah untuk membersihkan tabung uji. B. Supaya uap cairan yang digunakan mengembun atau menghilang. C. Tabung uji tidak akan tergores oleh sikat. D. Tabung uji tidak akan retak. Atau E. Uap tidak akan terbentuk. Tabung reaksi setelah digunakan dan terasa panas tidak boleh langsung dicuci, karena tabung uji atau reaksi akan retak dan bahkan pecah. Oleh karena itu, jawaban yang paling benar adalah yang D. Tabung uji tidak akan retak. Nomor 8. Yeni tanpa sengaja menumpahkan sejumlah zat kimia ke tangannya. Hal pertama yang harus ia lakukan ialah A. Berteriak ke guru. B. Membersihkannya dengan sehelai kain. C. Mencuci tangannya dengan air yang mengalir. D. Segera membersihkan sejumlah krim. Atau E. Mengelapnya dengan lap basah. Jika tangan terkena tumpahan zat kimia, yang perlu dilakukan pertama kali yaitu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Oleh karena itu, jawaban yang paling benar adalah yang C ya teman-teman. Langsung saja kita ke nomor 9. Sebuah botol zat kimia memiliki tanda pada label gambar seperti gambar di samping. Tindakan
pencegahan yang sebaiknya diambil siswa ketika menggunakan zat kimia tersebut adalah... Oke, teman-teman, gambarnya sudah bisa dilihat di layar ya. A. Ia tak boleh menyentuh botol. B. Ia sebaiknya menyimpan botol ini di dekat suatu nyala api. C. Ia sebaiknya menyimpan botol ini di dalam lemari pendingin. D. Ia sebaiknya memakai sarung tangan ketika menangani botol kimia ini. Atau E. Ia sebaiknya tidak memanaskan cairan secara langsung di atas suatu nyala api. Tindakan pencegahan yang sebaiknya diambil siswa ketika menggunakan zat kimia tersebut adalah sebaiknya menyimpan botol ini di dekat suatu nyala api. Jadi pilihan yang benar adalah yang B. Nomor 10. Tono menuangkan 40 cm kubik asam dari sebuah wadah ke dalam sebuah bejana. Ia hanya menggunakan 30 cm kubik dari asam tersebut. Hal yang harus dilakukan. Nomor 10. Nomor 10. Tono menuangkan 40 cm kubik asam dari sebuah wadah ke dalam sebuah bejana. Ia hanya menggunakan 30 cm kubik dari asam tersebut. Hal yang harus dilakukan dengan sisa asam dalam wadah tersebut adalah A. Ia sebaiknya menuangkan kelebihan asam ke dalam tempat pencucian. B. Ia sebaiknya menuangkan asam tersebut ke dalam sebuah botol khusus untuk pembuangan. C. Ia sebaiknya menuangkan asam tersebut kembali ke dalam wadah. D. Ia sebaiknya mencampur air dengan asam tersebut dan menuangkannya. Atau E. Ia sebaiknya membuang langsung asam tersebut ke tempat pencucian. Pada beberapa kondisi, jika melakukan percobaan menggunakan larutan asam dan larutan tersebut masih ada sisa, hal yang harus dilakukan dengan sisa asam tersebut adalah sebaiknya menuangkan asam tersebut ke dalam sebuah botol khusus untuk pembuangan. Jadi, pilihan yang benar adalah yang B ya teman-teman. Ia sebaiknya menuangkan asam tersebut ke dalam sebuah botol khusus untuk pembuangan. Oke, kita langsung saja ke nomor yang 11. Oke teman-teman, sekarang kita berada di nomor 11 ya. Prosedur yang tepat untuk menyalakan sebuah pembakar Bunsen adalah A. Tutup lubang udara, nyalakan korek api, dan nyalakan gas. B. Nyalakan korek api, tutup lubang udara, nyalakan gas. C. Tutup lubang udara, nyalakan gas, nyalakan korek api. D. Nyalakan korek api, nyalakan gas, tutup lubang udara. Atau E. Nyalakan gas, nyalakan korek api, tutup lubang udara. Prosedur yang tepat untuk menyalakan sebuah pembakar Bunsen adalah tutup lubang udara, nyalakan korek api, dan nyalakan gasnya. Oleh karena itu, jawaban yang paling benar adalah yang A. Lanjut kita ke nomor yang 12. Nomor 12. Nyala api yang diperoleh ketika lubang udara sebuah pembakar Bunsen ditutup adalah A. Stabil, B. Biru, C. Terang, D. Tidak terang, atau E. Merah. Nyala api yang diperoleh ketika lubang udara sebuah pembakar Bunsen ditutup adalah terang. Oleh karena itu, jawaban yang paling benar adalah yang C. Sekarang kita berada di nomor ke-13 ya teman-teman. Untuk pertanyaan nomor 13 dan 14. Saya mendorong suatu bejana terbalik yang kosong ke dalam baskom air. Itu yang pertama ya teman-teman. Kedua, saya memegang bejana di bawah air selama 2 menit. Ketiga, bagian dalam bejana adalah kering. Yang keempat, udara menempati ruang. Pernyataan yang merupakan pengamatan ditunjukkan oleh nomor A1, B3, C4, D1 dan 2, atau E2 dan 3. Yang merupakan pengamatan yaitu 1. Saya mendorong suatu bejana terbalik yang kosong ke dalam sebuah baskom air. Yang kedua, saya memegang bejana di bawah air selama 2 menit. Jadi pilihan yang benar adalah yang D ya teman-teman, 1 dan 2. Oke, kita langsung saja ke nomor yang ke-14. Oke, sekarang kita berada di nomor yang ke-14 ya teman-teman.
Untuk pernyataan-pernyataannya masih sama dengan nomor yang ke-13, karena pernyataan-pernyataan yang tadi termasuk untuk soal nomor 13 dan 14. Oke, langsung saja kita ke soalnya ya teman-teman. Pernyataan yang merupakan kesimpulan ditunjukkan oleh nomor A3, B4, C1 dan 2, D2 dan 3, atau E3 dan 4. Sepertinya yang merupakan kesimpulan adalah 3, bagian dalam bejana adalah kering, dan yang keempat, udara menempati ruang. Oleh karena itu, jawaban yang paling benar adalah yang E ya teman-teman, 3 dan 4. Fisika mudah bukan? Oke, langsung saja kita ke nomor 15. Berikut ini yang menampilkan urutan yang tepat dan hierarki atau tingkatan hubungan penemuan dalam sains adalah A. Konsep, prinsip, fakta, teori, dan hukum. B. Fakta, konsep, prinsip, teori, hukum. C. Konsep, prinsip, fakta, hukum, teori. D. Fakta, konsep, prinsip, hukum, teori. Atau E. Prinsip, konsep, fakta, teori, hukum. Nah, untuk urutan hierarki atau tingkatan hubungan penemuan dalam sains, itu fakta, konsep, prinsip, teori, lalu hukum ya teman-teman. Jadi, jawaban yang benar adalah yang B. Gimana? Fisika mudah bukan? Oke, langsung saja kita ke nomor 16. Penggunaan yang salah dari sains dan teknologi oleh beberapa ilmuwan biasanya disebabkan oleh kesalahan blank 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 mereka terhadap sains. A. Sikap, B. Pendidikan, C. Pengalaman, D. Kecakapan proses, atau E. Pikiran. Penggunaan yang salah dari sains dan teknologi oleh beberapa ilmuwan biasanya disebabkan oleh kesalahan sikap mereka terhadap sains. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah yang A ya teman-teman. Lanjut saja kita ke nomor 17. Nomor 17. Bencana alam seperti tornado, tsunami, dan gempa bumi tidak dapat diramalkan dan dicegah secara akurat. Hal tersebut menunjukkan beberapa blank 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 science. A. Manfaat, B. Dampak negatif, C. Penyalahgunaan, D. Keterbatasan, atau E. Kelebihan. Walaupun sekarang sudah ada teknologi kecerdasan buatan yang mampu mempelajari bencana alam itu kapan terjadi, tetapi bencana alam tidak bisa diprediksi secara akurat 100%. Hal ini menunjukkan keterbatasan ilmu sains. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah yang D. Oke, langsung saja kita ke nomor 18. Udara kita tercemar oleh pengotor-pengotor seperti gas karbon monoksida dan senyawa timbul. Air juga tercemar oleh pupuk dan pestisida. Hal tersebut menunjukkan beberapa blank 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 science. A. Manfaat, B. Dampak negatif, C. Penyalahgunaan, D. Keterbatasan, atau E. Kelebihan. Secara umum, sains mempermudah pekerjaan manusia dengan teknologi-teknologi yang telah ditemukan oleh sains dan ilmuwan-ilmuwannya. Tapi, di balik itu juga menimbulkan dampak negatif, seperti halnya kendaraan bermotor yang membutuhkan minyak bumi sebagai bahan bakarnya. Pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna bisa menghasilkan gas karbon monoksida, yang jika dihirup oleh manusia, biasa mengakibatkan kematian. Jadi, pilihan yang benar adalah B. Dampak negatif. Oke, langsung saja kita ke nomor 19 ya teman-teman. Nomor 19. Banyak penyakit seperti TBC dan lepra sekarang sudah dapat diobati. Hal tersebut menunjukkan beberapa blank 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 science. A. Manfaat, B. Dampak negatif, C. Penyalahgunaan, D. Keterbatasan, atau E. Kelebihan. Banyak manfaat yang dihasilkan dari ilmu sains, terutama dalam bidang biologi atau kesehatan.
di mana ditemukan obat yang mampu menyembuhkan penyakit TBC dan lepra. Jadi pilihan yang paling benar adalah yang A ya teman-teman, manfaat sains. Wah, ternyata sains juga banyak manfaatnya teman-teman, sampai bisa mengobati penyakit-penyakit yang awalnya kita pikir tidak bisa diobati, seperti TBC dan lepra. Oke, langsung saja kita ke nomor 20 ya. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Fisika sebagai produk. 2. Fisika sebagai sikap. 3. Fisika sebagai proses. Hakikat fisika ditunjukkan oleh nomor A2, B1 dan 2, C1 dan 3, D2 dan 3, atau E1, 2, dan 3. Hakikat fisika yaitu 1. Fisika sebagai produk, 2. Fisika sebagai sikap, dan 3. Fisika sebagai proses. Jadi pilihan yang benar adalah E ya teman-teman, yaitu benar semua pernyataan-pernyataan tadi. Oke, kita akan langsung saja ke nomor yang ke-21. Setelah ilmuwan merumuskan masalah, ia harus membuat pengamatan yang hati-hati dan melakukan pengukuran yang akurat dengan bantuan peralatan-peralatan ilmiah. Yang merupakan sikap dari penjelasan di atas adalah A. Pengamatan yang tajam, B. Objektif, C. Kemauan berbagi, D. Berpikir terbuka, atau E. Rasa ingin tahu dan penasaran. Setelah ilmuwan merumuskan masalah, ia harus membuat pengamatan yang hati-hati dan melakukan pengukuran yang akurat dengan bantuan peralatan-peralatan ilmiah. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah yang A. Pengamatan yang tajam. Nomor 22. Ilmuwan harus berpikir secara sistematik dan menganalisis kejadian untuk membuat hipotesis dan menarik kesimpulan yang akurat. Ilmuwan tidak boleh langsung melompat ke kesimpulan, tetapi membuat generalisasi berdasarkan pada pengamatan yang dapat diuji kebenarannya atau dapat diulang. Yang merupakan sikap dari penjelasan di atas adalah A. Pengamatan yang tajam, B. Objektif, C. Kemauan berbagi, D. Berpikiran terbuka, atau E. Rasa ingin tahu dan penasaran. Jawaban yang tepat adalah yang B ya teman-teman. Karena ilmuwan harus berpikir secara sistematik dan menganalisis kejadian untuk membuat hipotesis dan menarik kesimpulan yang akurat. Ilmuwan tidak boleh langsung melompat ke kesimpulan, tetapi membuat generalisasi berdasarkan pada pengamatan yang dapat diuji kebenarannya atau dapat diulang. Oleh karena itu bisa dilihat dari pernyataan tadi, simpelnya ilmuwan itu orang yang sangat objektif. Oleh karena itu jawaban yang benar adalah yang B. Oke, langsung saja kita ke nomor yang ke-23. Nomor 23. Ilmuwan harus mempertahankan catatan akurat sehingga mereka dapat meneruskan informasi ke ilmuwan lainnya. Seringkali, ilmuwan mempublikasikan penemuan mereka ke ilmuwan lainnya untuk menelaah dan melaksanakan eksperimen yang serupa sebelum teori ilmiah disetujui. Yang merupakan sikap dari penjelasan di atas adalah A. Pengamatan yang tajam, B. Objektif, C. Kemauan berbagi, D. Berpikiran terbuka, atau E. Rasa ingin tahu dan penasaran. Jadi, pilihan yang benar adalah C ya teman-teman. Kemauan berbagi. Pembahasan nomor 23. Kemauan berbagi. Ilmuwan harus mempertahankan catatan akurat sehingga mereka dapat meneruskan informasi ke ilmuwan lainnya. Seringkali ilmuwan mempublikasikan penemuan mereka ke ilmuwan lainnya untuk menelaah dan melaksanakan eksperimen yang serupa sebelum teori ilmiah disetujui. Nah, dari pernyataan tersebut kita dapat menyimpulkan ya teman-teman, kalau ilmuwan mempunyai kemauan untuk berbagi. Jadi, sikap yang dapat dijelaskan ya pilihan yang C. Oke, di sini kita melatih identifikasi dan menyimpulkan suatu pernyataan ya teman-teman. Nomor 24. Ilmuwan harus memiliki pendapat yang fleksibel.
Mereka harus mau mengubah pendapat dan memodifikasi hipotesis yang telah dibuat jika hasil penelitian baru menunjukkan bahwa pendapat tersebut perlu dikoreksi. Yang merupakan sikap dari penjelasan di atas adalah A. Pengamatan yang tajam, B. Objektif, C. Kemauan berbagi, D. Berpikiran terbuka, atau E. Rasa ingin tahu dan penasaran. Pilihan yang benar adalah yang D, teman-teman, berpikiran terbuka. Karena jika kita simpulkan pernyataan yang tadi, ilmuwan harus memiliki pendapat yang fleksibel. Mereka harus mau mengubah pendapat dan memodifikasi hipotesis yang telah dibuat jika hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat tersebut perlu dikoreksi. Maka, ilmuwan selalu harus berpikiran terbuka. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah yang D. Langsung saja kita ke nomor yang terakhir ya teman-teman, nomor 25. Nomor 25. Akhirnya, ilmuwan harus selalu ingin tahu dan secara kontinu menanyakan pertanyaan-pertanyaan mengapa. Dengan cara tersebut, mereka akan mengarah pada hipotesis baru untuk diuji dengan eksperimen dan seterusnya sehingga lebih lanjut. Ilmuwan akan mampu memahami alam semesta dengan baik. Yang merupakan sikap dari penjelasan di atas adalah A. Pengamatan yang tajam, B. Objektif, C. Kemauan berbagi, D. Berpikiran terbuka, atau E. Rasa ingin tahu dan penasaran. Jawaban yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman, rasa ingin tahu dan penasaran. Karena kata kunci di sini adalah selalu ingin tahu. Jadi, sebenarnya dari pernyataan tersebut sudah dapat menjawab soal ini ya teman-teman. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini dan belajar dan latihan soal bersama dengan saya. Saya Danish Daryl Habib, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan good luck!